Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam guys. Malam hari ya guys. Tetap gelap gulita guys, ya. Semoga di malam hari yang gelap gulita ini senantiasa kita dalam lindungan Zat Tuhan Allah Sang Maha Pencipta guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Oke guys, ya. Kali ini kita membicarakan tentang malam gelap gulita senantiasa dalam perlindungan Zat Tuhan Allah. Paham ya guys? Di medsos guys ya. Di medsos ya. Saya ini kan YouTuber. Tentu saja saya aktif di medsos YouTube ya. Saya perhatikan di channel-channel YouTuber konten-konten video agama ya. Di antara video-videonya itu YouTuber satu dengan YouTuber yang lain itu isi videonya itu berbantah-bantahan guys ya. Mereka ribut ya. Bisa dibilang rewel ya. Ada kelompok golongan aliran ya. Bahwasanya Zat Tuhan Allah itu berada di sini. Seperti itu guys ya. Lalu YouTuber yang lain di golongan kelompok aliran yang lain dalam videonya memberitahukan bahwasannya Zat Tuhan Allah itu tidak berada di sini. Bahkan Zat Tuhan Allah itu ada di mana-mana. Atau sebaliknya tidak berada di mana-mana. Jadi intinya guys ya, mereka yang beragama itu bingung guys ya. Bingung kebingungan ya. Mangap-mangap, mabuk, bingung ya. Di manakah keberadaannya? Nah, jadi mereka-mereka yang beragama ini, bahkan tokoh-tokoh agama itu bingung guys ya. Tidak ada kata sepakat ya. Berbantah-bantahan ya. Mangap-mangap, mabuk, bingung ya. Kenapa kok mabuk? Karena mereka beragama itu butuh pemandu. Dan butuh buka buku. Itulah yang bikin mabuk. Lalu akalnya di mana? Pikirannya di mana? Nalarnya di mana? Iya. Warasnya di mana? Paham ya maksud saya guys ya? Nah, baik guys. Lalu bagaimana dengan pemancing ikan? Untuk mengetahui Zat Tuhan Allah. Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya pemancing ikan? Baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Jangan pernah keluar daripada itu. Alam semesta dan isinya itu diciptakan dengan tujuan yang benar oleh Zat Tuhan Allah. Bagaimanakah itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan.
Paham guys? Oke. Mancing ikan. Bagaimanakah pemancing ikan ya dalam menemukan atau mengetahui zat Tuhan Allah? Baik guys, kita bahas guys. Karena sebaik-baiknya keadaan dalam mancing ikan, maka kita perhatikan mancing ikan. Kita perhatikan mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Pemancing ikan selalu mengambil jarak dengan air. Paham guys? Oke. Ini pemancing ikan di daratan tinggi terang benderang, ya. Tertinggi ini, guys. Terang benderang, ya. Ini air, ya. Ada di bawah. Paling bawah ini ya. Air gelap gulita. Tempat ikan berada, ya. Lah ini pemancing ikan kan selalu mengambil jarak dengan air. Selalu menjaga jarak dengan air. Ini untuk Al-Furqan, pembeda. Jadi ada pembedanya. Ini di daratan tertinggi terang benderang. Ini ada di air gelap gulita, di bawah terbawah. Paham ya? Oke. Dari sini saja dapat kita ketahui bahwasanya yang namanya terang benderang itu berada di dataran yang tertinggi. Dan air di tempat bawah terbawah itu, paling bawah itu, tidak mungkin bisa untuk melampaui daripada daratan yang tinggi. Tertinggi. Paham ya? Ini satu loh. Sudah ada gambaran di sini ya, mengenai zat Tuhan Allah. Paham ya? Ada daratan tertinggi, ada air gelap gulita di terendah. Air di tempat yang terendah, paling bawah, tidak mungkin melampaui daratan yang tertinggi. Satu petunjuk ini. Oke guys, ya. Kita ke selanjutnya ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing. Jadi ini joran pancing guys. Dipegang erat-erat langsung oleh pemancing ikan. Pemancing ikan langsung memegang erat joran pancing sendiri. Saya ulangi, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham ya? Setelah kita mengetahui posisi tadi, daratan tertinggi dan air di tempat yang terendah, maka selanjutnya adalah kita meningkatkan pemahaman pada joran pancing dipegang erat-erat langsung oleh pemancing ikan sendiri. Paham di sini? Maksudnya adalah joran pancing ini ya dipegang erat-erat oleh pemancing ikan sendiri. Maksudnya adalah kita bisa melakukan hubungan langsung kepada zat Tuhan Allah tanpa diwakilkan. Diwakilkan. Buktinya adalah joran pancing ini langsung dipegang erat-erat sendiri. Jadi tidak butuh perantara sebagai wakil. Paham ya? Paham di sini ya? Nah,
dua petunjuk. Hubungan bisa langsung, sendiri, dan daratan yang tertinggi. Air di bawah tidak mungkin terlampaui. Lalu, kita tingkatkan lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Ingat baik-baik. Ini poinnya. Inti dari semua inti adalah ini. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Faham? Jadi, kenapa pemancing ikan itu langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri? Karena joran pancing itu tidak pernah bercabang. Ini petunjuk ketiga. Jadi kamu ya pakai akal, pikiran, nalar, waras ya. Dan segala sesuatu apa yang kamu punya untuk mencerna kalimat joran pancing tidak pernah bercabang, ya, pakai semua itu supaya kamu paham tentang zat Tuhan Allah. Paham ya? Dari 3 petunjuk itu ya. Daratan yang tinggi tidak mungkin terlampaui air gelap gulita yang berada di tempat yang terbawah. Karena ada Al-Furqan, pembeda. Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Joran pancing tidak pernah bercabang. Itu inti dari semua inti. Paham ya? Sudah tahu ya tentang zat Tuhan Allah untuk menemukannya ya. Sudah tahu ya dari 3 petunjuk itu ya. Kalau punya akal, pikiran, nalar, waras, pakai semuanya. Kau pikir pemancing ikan itu butuh pemandu dan butuh buka buku untuk menemukan zat Tuhan Allah? Ya, kau pikir pembutuhan itu beda dengan mereka yang beragama? Mereka butuh pemandu dan mereka butuh buka buku. Itulah pembeda Al-Furqan antara pemancing ikan dan yang beragama. Paham ya? Oke. Sekarang kita analogikan ya. Supaya kita bisa memberikan gambaran yang lebih bisa diterima karena terang benderang ya. Oke. Kita analogikan begini guys, untuk menemukan zat Tuhan Allah ya. Anggap aja air dalam lautan yang gelap gulita itu loh. Anggap aja seperti ini. Perhatikan baik-baik kata ini. Ar. Apa ar? Arah. Jadi ini air lautan yang gelap gulita ini kita analogikan sebagai arah. Arah ini berapa banyaknya? Tentu saja arah ini banyaknya tidak terhingga. Tidak mampu terhitung. Karena begitu banyak jumlah arah itu. Ya, paham ya? Banyaknya arah ini, arah, itu tidak terhingga. Karena tidak mampu terhitung. Paham? Oke. Satu kata arah dapat dimengerti ya?
Oke. Kita perhatikan lagi kata berikutnya. Tadi kata arah. Oke. Kata berikutnya yaitu kata syirik. Apa? Syirik. Paham ya? Menduakan atau memperbanyak ya. Karena bisa jadi lebih dari satu. Ya. Kata syirik itu berapa banyaknya? Banyaknya adalah tidak terhingga, tidak terhitung. Karena begitu banyaknya tak mampu untuk terhitung. Faham ya? Faham di sini ya? Dan syirik ini adanya di dalam air gelap gulita, lautan, kegelapan. Faham ya? Jadi, dua kata yang saya sebutkan tadi, artinya arah, yang banyaknya tidak terhingga, dan artinya syirik, yang banyaknya juga tidak terhingga, yang adanya di dalam air gelap gulita lautan itu tadi, ya. Kalau digabung, ini tidak terhingga, ditambah lagi tidak terhingga. Jadi arah tidak terhingga banyaknya, ditambah lagi syirik banyaknya juga tidak terhingga. Ini sudah tidak terhingga, ini juga tidak terhingga, ditambahkan lagi jauh lebih banyak lagi tidak terhingga lagi. Ini adanya di dalam air gelap gulita, kegelapan. Ya, yang tempatnya berada di bawah. Jadi yang namanya arah, syirik, ini adanya di tempat yang terbawah. Ya. Di air gelap gulita, kegelapan. Kita analogikan seperti itu. Baik. Lalu zat Tuhan Allah ada di mana? Tentu saja zat Tuhan Allah bersemayam jauh di atasnya. Melampaui ini tadi loh. Air gelap gulita kegelapan ini tadi loh. Yang arah syirik yang sama-sama tak terhingga, bila ditambahkan jumlahnya lebih tak terhingga lagi. Lah itu jauh terlampaui oleh zat Tuhan Allah yang bersemayam jauh di atasnya. Faham ya? Di daratan tertinggi, terang benderang. Jadi untuk menemukan zat Tuhan Allah itu di mana? Apakah di tempat yang terbawa air gelap gulita? Arah syirik, kegelapan itu, atau dapat ditemukan jauh bersemayam melampaui kegelapan tadi, air kegelapan tadi. Dia jauh melampaui bersemayam di atasnya, di daratan yang tertinggi. Disinilah bisa menemukan zat Tuhan Allah. Jadi kalau ingin mengetahui zat Tuhan Allah adalah jauh di atasnya arah syirik. Faham? Hanya disinilah daratan tertinggi terang benderang bisa menemukan zat Tuhan Allah. Analoginya seperti itu. Kita analogikan seperti itu. Jadi, kamu kalau mencari zat Tuhan Allah, menemukan zat Tuhan Allah, tidak mungkin di tempat yang terendah, kegelapan, air gelap gulita, adanya dan arah syirik.
Ini nggak ada kamu cari di sini. Atau di sampingnya. Setara dengan arah sirik. Nggak ada. Samping kanan, samping kiri nggak ada. Apalagi di bawahnya lagi nggak ada. Tapi kamu bisa menemukan jauh di atasnya. Bersemayam jauh melampaui di atasnya. Daratan yang tinggi, tertinggi, terang benderang. Baru kamu bisa menemukan zat Tuhan Allah. Paham ya? Dalam kehidupan bagaimana? Ya. Yang beragama itu loh, harus mampu menempatkan zat Tuhan Allah di atas yang tertinggi. Jangan di samping, kiri atau kanan, atau di bawah. Cilaka. Paham ya? Nah, dari analogi yang seperti ini, kita analogikan seperti ini. Pakai akal, ya, pikiran, ya, nalar, waras. Kamu bisa mencerna keadaan terang benderang yang sudah dijelaskan barusan. Ya. Dan pemancing ikan itu sudah mengetahui tanpa adanya pemandu, tanpa harus buka buku. Paham ya? Jadi mereka yang beragama itu kan bingung itu. Ya, mangap-mangap, mabuk, bingung. Di mana zat Tuhan Allah? Di mana zat Tuhan Allah? Pantas saja mereka terjebak dalam air gelap gulita, arah sirik, atau di samping kiri, atau di samping kanan, atau di bawahnya lagi. Paham ya? Akhirnya mereka berselisih, berbantah-bantahan. Bahkan ya, Allah itu di mana-mana ada. Kanan, kiri, atas, bawah. Di mana-mana ada. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang kebalikannya. Oh, Allah itu tidak ada di mana-mana. Iya. Tapi kalau kita dengarkan terang benderang penjelasan tadi, kita mulai bisa mencerna di mana untuk menemukan zat Tuhan Allah. Yaitu kita ini sebagai manusia beragama harus mampu menempatkan di daratan yang tertinggi, terang benderang. Jangan kau tempatkan di sini, terendah ini tadi loh, atau di sampingnya, setara, kanan kiri, atau lebih bawah lagi. Jangan. Cara menemukannya itu seperti itu. Iya. Paham ya? Dan untuk berada di tempat yang tertinggi ini, apakah dengan cara adem ayem? Oh tidak. Tidak. Nabi, Rasul, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, itu tidak adem ayem keadaannya. Siapa bilang? Kalau menemukan zat Tuhan Allah, itu tidak adem ayem. Ya. Kau pikir ongkang-ongkang di surga, Nabi Adam dan istrinya bisa menemukan zat Tuhan Allah? Ternyata tidak. Harus turun ke bumi. Dilanjutkan oleh Nabi Rasul berikutnya sampai hari kiamat. Semuanya ini dalam rangka menemukan zat Tuhan Allah dengan menempatkan, dengan segala perjuangannya itu tadi loh, di tempat yang tertinggi. Cara menemukannya itu seperti itu. Paham ya? Ya. Inilah bedanya
yang beragama dengan pemancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu mengambil jarak dengan air. Selalu menjaga jarak dengan air. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Ini inti dari semua inti. Paham ya? Bedanya di situ. Lu Anda itu loh memegang joran, melihat joran pancing itu loh. Anda sudah melihat, ya, sudah paham ya. Ya. Zat Tuhan Allah. Hari kiamat akan datang. Agama yang sayang pantas untuk dianut dan sebagainya. Itu hanya dengan cara memegang dan melihat joran pancing bisa mengetahui jawaban sebanyak itu. Itulah bedanya pemancing ikan dan mereka yang beragama. Kalau mereka yang beragama itu butuh pemandu dan butuh buka buku. Jadi pantas kalau ada pertanyaan, mancing ikan dan agama ini lebih tua mana? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, karena itu sangat penting sekali. Jaga yang ketat jawabannya itu, dan dikasih parfum, dikasih minyak wangi, supaya harum, wangi, semerbak sepanjang masa. Paham ya guys? Nah, itulah apa? Menemukan zat Tuhan Allah. Ini penjelasan yang paling sederhana loh. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, zat itu apa? Tuhan itu apa? Allah itu apa? Loh ini ada 3 loh. Dan ilmunya berbeda-beda ini. Kalau ingin tahu, silakan mancing ikan sendirian di tepi lautan. Di sana ada jawaban lengkapnya. Yang beragama itu loh. Yang berbantah-bantahan itu loh. Supaya kamu nggak berbantah-bantahan, silakan mancing ikan di tepi lautan sendirian. Di sana ada jawaban lengkapnya. Makanya jangan heran kalau ada pertanyaan, mancing ikan dan agama lebih tua mana? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali. Dijaga ketat jawabannya dan dikasih parfum, minyak wangi, supaya harum, wangi, semerbak sepanjang masa. Gimana guys? Gimana? Oke? Dapat dimengerti? Ya. Itulah cara pemancing ikan menemukan zat Tuhan Allah. Ya. Makanya kalau nonton videoku, tonton sampai selesai. Agar gak salah arah, agar gak salah paham, agar gak tersesat. Ini malam gelap gulita loh. Kamu kalau gak ada perlindungan dari zat Tuhan Allah, mau jadi apa? Hah? Bisa selesai semuanya. Apa yang bisa dilihat dalam gelap? Matamu juga nggak berfungsi. Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham?
supaya bisa menghadirkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Lah kalau dalam keadaan malam gelap gulita, mata ini sama aja buta walaupun punya. Terus apa yang bisa dihadirkan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Mana bisa? Dengan menyebut nama Tuhanmu itu bisa berfungsi apabila matamu itu bisa digunakan, bisa dipakai untuk melihat kebesaran Tuhan, Zat Tuhan Allah. Paham ya guys? Oke guys, semoga bisa dicerna ya, terang benderang ya penjelasannya tadi. Guys, kalau aku ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya, ada salah, khilaf, dan dosa dalam pembuatan konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya guys. Semoga saya dimaafkan ya guys ya. Sehingga tidak menimbulkan gesekan, singgungan, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, kesal dan marah, itu semoga semuanya tidak ada guys, tidak terjadi ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala salah, khilaf, dan dosa yang terjadi di konten video ini. Mohon saya dimaafkan guys. Oke guys, kita kasih judul apa konten ini? Aku perlu bantuan ini. Apa ya? Judulnya apa ya? Mancing ikan di daratan yang tertinggi. Nah, iya itu ya. Mancing ikan di daratan yang tertinggi. Makasih guys, sudah dibantu guys. Jadi konten ini judulnya mancing ikan di daratan yang tertinggi. Ya. Supaya kamu nyarinya nggak salah tempat. Carilah di daratan yang tertinggi. Untuk menemukannya itu, untuk sampai di daratan yang tertinggi itu, butuh perjuangan guys. Kau pikir adem ayem apa? Mantap. Oke guys, konten ini berjudul mancing ikan di daratan yang tertinggi ya. Siap guys. Aku boleh ngomong dikit guys? Boleh. Video ini milikku guys. Boleh ya guys? Selalu tradisi guys. Sudah ngomong panjang lebar, banyak banget, minta lagi ngomong dikit. Biasalah guys, kayak nggak tahu aja. Oke guys, aku mau ngomong dikit gini guys ya. Mancing ikan di daratan yang tinggi boleh. Boleh, ya. Asal jangan lengah, ya. Mancing ikan itu berlaku adab ya. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Paham? Walaupun kamu berada di tempat yang tertinggi, guys, tetap hati-hati. Ya. Karena air lautan ini bisa naik ke atas. Jadi antisipasinya adab dipakai. 1. Yang bawah ke atas. Berarti apa? Apa itu? Pakai celana cingkrang. Untuk penutup aurat. Supaya nggak terkena air. Paham ya? Terus yang atas ke bawah. Lempar umpan. Ke air lautan. Kalau dari segi fisik penutup aurat. Manusia apa? Apa? Pakai pakaian yang bisa menutupi auratmu. Kecuali matamu tetap terbuka. Ya. Itu bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki, secara fisik apa?
atas ke bawah. Rambut yang panjang, alis panjang, kumis panjang, tapi boleh dipotong, boleh dicukur, boleh. Jenggot panjang, ya. Jadi dalil celana cingkrang dan jenggot panjang itu ada di dalam mancing ikan itu. Kenapa kok rambut panjang, alis panjang, kumis panjang, boleh dicukur, boleh dipotong, dan jenggotnya boleh panjang juga, harus malah wajib panjang. Supaya apa? Supaya ada pembeda. Pembeda apa? Antara manusia dan ikan. Itu loh pentingnya. Paham ya? Jadi yang aku sebutkan tadi, ya, adab tadi, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, pakai celana cingkrang, ya, dari fisik tubuh manusia atas ke bawah, apa tadi? Selain melempar umpan, kalau dari fisiknya, rambut panjang, alis panjang, kumis panjang, boleh dipotong, boleh dicukur habis, ya. Jenggot panjang, itu semuanya untuk pembeda. Al-Furqan, mana orang, mana ikan. Jadi ada bedanya. Gak boleh sama. Paham ya? Supaya apa? Adab ini apa? Yang dimaksud pakaian ini apa? Penutup aurat ini apa? Yaitu agama. Agama itu bisa terjaga dengan baik. Karena kita menggunakan adab itu supaya agama itu bisa terjaga dengan baik. Ya. Walaupun kamu di daratan yang tertinggi, mancing ikan di daratan yang tertinggi, ya, boleh, tapi adab dipakai. Karena mancing ikan itu yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Penutup aurat itu semuanya itu pakaian untuk supaya agama itu terjaga dengan baik. Paham ya? Kalau agama ini terjaga dengan baik, orang dan ikan itu bisa dibedakan. Kalau ikan kan di dalam air gelap gulita. Lah orang di daratan tinggi terang benderang. Beda kan? Nah, di sini sudah ketemu jawabannya. Betapa pentingnya mancing ikan di daratan yang tertinggi. Ya. Dengan adab untuk menjaga agama itu sendiri. Paham ya? Iya. Paham di sini ya? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wa billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah joran pancing red shot ya. Joran pancing sangat kuat sekali guys. Panjangnya bermeter-meter ya. Dibuat mancing di sungai bisa, dibuat mancing di laut bisa, di kolam juga bisa. Dibeli guys. Ayo beli. Kenapa jadi promosi? Joran pancing red shark ya guys. Joran tege red shark. Kuat sekali, bagus sekali guys.